Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Saya doakan semoga hidup Anda bahagia, hidup Anda penuh keberlimpahan dan keberkahan. Anda semua diberikan kesolehan dan kesolehan, ya, soleh dan soleha anak-anaknya. Ya, senang sekali bisa ketemu kembali bersama saya, Mr. Freddy, dalam channel ini. Hari ini saya akan membahas, ya, mungkin karena kita saat ini sedang mempersiapkan bagaimana pembelajaran tatap muka, ya. Oke, benar ya. Mudah-mudahan tahun ajaran ini kita semua bisa kembali ke sekolah. Kerinduan kita terhadap sekolah menuntut kita untuk bagaimana kita ingin sekali bertemu dengan anak-anak kita yang selama ini mungkin kita belajarnya melalui daring. Oke? Dan memang sekarang sudah disosialisasikan bahwasanya akan ada pembelajaran tatap muka, insya Allah. Baik, nah sahabat semua, terutama untuk guru-guru dahsyat seluruh Indonesia, dalam video kali ini saya akan sharing kepada sahabat semua bagaimana cara kita untuk membuat anak didik kita menjadi anak-anak yang aktif, anak-anak yang kreatif. Oke? Nah, kreativitas itu akan menciptakan inovasi-inovasi. Nah, inovasi ini hadir karena adanya potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, kita harus belajar untuk menggali kreativitas anak-anak kita. Nah, kreativitas ini kita gali melalui keaktifan mereka. Nah, keaktifan ini artinya adalah kita melibatkan mereka secara fisik, secara intelektual, dan secara emosional. Baik. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk membuat anak-anak kita, anak siswa didik kita menjadi anak-anak yang aktif dan kreatif. Setuju? Siap untuk mendengarkan? Baik, terima kasih. Nah, pertama, kita belajar, kita bisa meminta kepada anak-anak didik kita untuk mengajarkan siswa lain, ya, peer teaching. Mereka belajar apa materi yang kita berikan, kemudian kita minta kepada anak siswa kita untuk mengajarkan kembali kepada orang lain, kepada temannya. Nah, ini salah satu strategi belajar yang bisa kita lakukan. Sehingga dengan melatih mereka untuk berbicara di depan, nah, ini akan menumbuhkan rasa percaya diri anak kita. Itu cara pertama. Kita libatkan, bagaimana kita aktifkan anak kita untuk kegiatan ini. Yang kedua, kita belajar untuk kita berikan cara yang bagaimana membuat anak kita menjadi anak yang aktif dan kreatif, ya. Latih untuk mereka berpendapat, untuk mereka bisa memberikan pendapat secara jelas dan lancar. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ini perlu proses, ya. Tidak banyak anak-anak yang berani untuk mengungkapkan perasaannya, untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, ini harus kita latih. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya kita akan belajar bagaimana public speaking untuk kita sebagai guru sebelum kita mengajarkan kepada anak didik kita. Setuju ya? Oke. Kemudian, cara kita untuk mengaktifkan anak didik kita yaitu dengan cara melibatkan mereka untuk berpartisipasi dalam kelompok. Nah, kita bisa membentuk kelompok kecil, ya, jumlahnya mungkin 3 atau 4 orang. Nah, kita belajar bagaimana mereka bisa berpartisipasi aktif di dalam kelompok tersebut. Kita bisa lihat, kita bisa serahkan suatu kasus atau suatu hal yang ingin dibahas. Nah, kita lihat bagaimana mereka bisa mengeluarkan pendapat, bagaimana mereka bisa berargumen di sana. Nah, berpartisipasi akan membuat anak siswa kita menjadi anak-anak yang aktif dan kreatif. Kemudian kita buatlah kelas kita menjadi kelas bagaimana anak-anak bisa berpikir secara mandiri, ya. Untuk SD, SMP, SMA ini sangat powerful, ya. Anak kita, ketika kita bisa membuat kegiatan yang bisa membantu mereka untuk berpikir dengan secara mandiri, ya, kita fokuskan kepada problem solving,
apa solusi dari masalah yang sedang kita bahas, sehingga mereka akan bisa berpikir secara mandiri. Nah, berikutnya adalah dengan menyiapkan penugasan. Oke? Bagaimana mereka bisa mengerjakan sesuatu. Mungkin seperti apa bentuk penugasannya? Apakah nanti dalam bentuk drama atau misalnya dalam bentuk komik yang mereka bisa presentasikan, yang mereka bisa ekspresikan di situ. Oke? Kita harus lebih sering, sahabat semua. Kita harus lebih sering untuk melibatkan anak-anak kita, siswa kita bekerja sama dalam kelompok. Ya, itu poinnya. Nah, kemudian sering memberikan tugas-tugas yang kreatif kepada mereka. Selama ini mungkin kita merasakan bahwa salah satu tugas yang powerful yang sering kali kita berikan adalah dengan merangkum buku catatan, merangkum buku menjadi poin-poinnya. Kenapa tidak kita coba kepada anak, oke, sekarang ibu bapak pengen kamu bagaimana mendesain cover bukunya. Nah, itu keren kan? Jadi bukan hanya merangkum buku, ya selama ini merangkum buku, nah sekarang kita minta kepada mereka untuk mendesain, memikirkan desain cover bukunya. Nah, itu pasti sangat luar biasa. Kemudian kita sebagai guru juga perlu melibatkan bagaimana kita bisa melibatkan anak-anak kita untuk proses perencanaan pembelajaran kita. Kita bisa bertanya kepada mereka kira-kira hal-hal apa yang ingin mereka dapatkan, apa pencapaian yang mereka ingin peroleh, ya, apa tujuan pembelajaran kita. Kita bisa minta suara mereka. Oke? Kemudian kita perlu melatih anak didik kita untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Misalnya, apa kira-kira, ya, apa yang terlintas dalam pikiranmu kalau kamu mendengar kata A, B, C? Nah, dengan cara demikian, ini akan membantu anak kita bagaimana bisa berpikir secara mandiri di poin yang sebelumnya. Kemudian, kita juga perlu melatih mereka untuk bagaimana kita bisa memberikan tugas yang namanya, kalau di Miracle Kids Preschool itu namanya home fun, ya, tugas yang menyenangkan buat anak-anak kita. Nah, daripada misalnya kita minta mereka untuk tadi merangkum buku atau misalnya mengerjakan pilihan ganda, mungkin kita bisa memberikan home fun dengan cara coba Bapak Ibu guru ingin kamu bisa melakukan wawancara di sana, ingin kamu dokumentasikan kegiatan itu, foto lewat HP-mu, ya. Kemudian bagaimana mereka bisa memberikan komentar dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting bagaimana kita bisa membuat siswa didik kita menjadi aktif dan kreatif adalah dengan memperbanyak diskusi dan interaksi. Oke. Nah, berikutnya mari kita ciptakan bagaimana budaya untuk menjelaskan di kelas, bukan hanya menjawab pertanyaan yang diberikan dengan benar. Anak harus belajar ketika dia menjawab sesuatu, kemudian dia bisa menjelaskan pertanyaan tersebut. Demikian beberapa poin yang ingin saya sampaikan tadi, sahabat semua, terutama untuk sahabat guru dahsyat di seluruh Indonesia. Bagaimana kita bisa menciptakan siswa didik kita menjadi anak yang aktif dan kreatif. Semoga bermanfaat. Apabila Anda merasakan, sahabat semua merasakan manfaat dari channel ini, saya silahkan untuk like, share, dan subscribe. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ingat, hidup kita hanya sekali. Jadikan hidup kita berarti dan teruslah berbagi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.